Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Nisnawati dari Prodi Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas bisnis kreatif tentang pengaruh subsektor musik dalam industri kreatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih industri kreatif itu. Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada produksi dan pemasaran produk, serta layanan dengan nilai tambah intelektual dan artistik. Industri kreatif ini penting dalam ekonomi modern karena menciptakan nilai tambah, inovasi, dan peluang kerja. Juga melibatkan imajinasi, keahlian, dan bakat individu ataupun kelompok untuk menjadi kunci. Dalam era digital ini, industri kreatif relevan dengan menciptakan konten digital yang menarik, menghibur, dan edukatif. Berikut ini ada beberapa subsektor yang ada di industri kreatif seperti kriya, desain, film, animasi, video, musik, penerbitan, kuliner, periklanan, arsitektur, game, fashion, media digital, dan seni rupa. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu subsektor dari industri kreatif, yaitu subsektor musik. Musik ini merupakan bentuk seni dan ekspresi kreatif yang melibatkan komposisi, penampilan, rekaman, produksi, dan distribusi musik. Musik ini masuk ke dalam industri yang cukup menjanjikan dalam dunia showbiz. Minat musisi muda yang sangat besar ini menunjukkan potensi musik sebagai industri yang besar. Industri musik ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan melalui penjualan fisik maupun digital. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang ruang lingkup subsektor musik. Yang pertama ada produksi musik. Subsektor ini melibatkan semua tahap pembuatan musik, mulai dari komposisi, aransemen, rekaman, dan produksi lagu. Hal ini melibatkan seorang musisi, produser, insinyur suara, dan profesional kreatif lainnya dalam menciptakan karya musik yang berkualitas. Yang kedua ada industri rekaman. Industri rekaman ini dapat melibatkan label rekaman, perusahaan distribusi musik, dan perusahaan manajemen artis yang mengontrak dan mempromosikan artis. Selain itu dapat mendistribusikan musik ke platform, serta dapat mengelola hak cipta dan royalti. Yang terakhir ini ada distribusi dan perilisan musik. Subsektor ini dapat melibatkan suatu media seperti radio, televisi, platform streaming musik, situs web, dan media sosial untuk menyebarkan dan mempromosikan musik. Platform digital seperti Spotify, YouTube, Apple Music, juga dan lain-lainnya dapat berperan penting dalam distribusi dan konsumsi musik. Potensi subsektor musik dalam industri kreatif ini dapat meliputi beberapa aspek yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, kreativitas, maupun dampak sosial. Berikut ini adalah potensi dari subsektor musik. Yang pertama ada pertumbuhan pasar. Permintaan musik yang terus meningkat secara global dengan adanya teknologi digital dapat mengubah akses dan pendengaran musik dan dapat membuka peluang baru untuk distribusi dan pemasaran secara global. Potensi pasar yang besar ini dapat menciptakan peluang pertumbuhan pendapatan dalam industri musik. Yang kedua ada penciptaan lapangan kerja. Industri musik dapat menciptakan peluang kerja bagi seorang musisi, produser, insinyur suara, penulis lagu, manajer artis, dan profesional lainnya. Juga dapat mendukung industri seperti penjualan alat musik, peralatan rekaman, dan streaming musik. Yang terakhir ada pengaruh budaya. Musik ini dapat menghubungkan budaya, menggambarkan identitas, serta simbol perubahan sosial melalui lirik, melodi, dan pesan yang ada dalam musik tersebut. Industri musik juga dapat mempengaruhi opini, mempromosikan toleransi, serta menyuarakan isu-isu sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan yang sukses dalam industri kreatif subsektor musik, yaitu ada perusahaan Spotify. Spotify ini merupakan platform streaming musik yang sudah mendunia, yang didirikan pada tahun 2006 oleh Daniel Yoke dan Martin Lorenzo di Stockholm, Swedia. Spotify ini memiliki layanan gratis dengan iklan dan langganan berbayar tanpa iklan dengan fitur tambahan seperti mendengarkan musik secara offline. Sebagai kekuatan dominan di industri streaming musik ini, Spotify memfasilitasi akses yang mudah masuk ke musik secara beragam dan dapat membantu musisi untuk menjangkau halayak secara luas, serta dapat menghasilkan pendapatan dari streaming.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa elemen yang ada di Spotify. Yang pertama ada streaming musik. Platform streaming musik terkemuka di dunia ini memungkinkan pengguna dapat mengakses jutaan lagu dari berbagai genre, artis, dan label musik. Yang kedua ada podcast. Spotify juga menawarkan koleksi podcast secara luas dengan berbagai genre dan topik, termasuk wawancara, cerita, diskusi, dan acara lainnya yang bisa didengarkan secara streaming. Yang ketiga ada konten audio lainnya. Spotify juga menyediakan berbagai konten audio lainnya seperti audiobook, cerita anak-anak, suara alam, meditasi, instrumental, maupun cerita lainnya. Yang terakhir ada rekomendasi dan playlist. Spotify ini memiliki algoritma dan fitur rekomendasi yang canggih yang dapat membantu pengguna untuk menemukan musik yang terbaru berdasarkan preferensi pengguna Spotify. Selain itu, pengguna Spotify juga dapat membuat playlist secara pribadi maupun mengikuti playlist yang sudah ada. Selain itu, pengguna Spotify juga dapat menjelajahi playlist yang sudah disusun oleh Spotify. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.